wabarakatuh. Saya Nurul Adila, NPM 1910132111004. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara menghitung frekuensi dan membuat diagram batang serta diagram lingkaran di Excel dari data berikut. Yang pertama, kelas kontrol. Untuk menentukan frekuensi, dapat kita gunakan rumus yaitu sama dengan frekuensi buka kurung, kemudian blok dari A2 sampai dengan K4. Lalu ketik titik koma, kemudian blok dari B7 sampai dengan B31. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka nilai 28 memiliki frekuensi yaitu 1. Untuk nilai 34, cara menentukan frekuensinya sama dengan rumus awal tadi, yaitu sama dengan frekuensi buka kurung, lalu blok dari A2 sampai dengan K4. Ketik titik koma, lalu blok dari B7 sampai dengan B31. Lalu tutup koma, lalu enter. Maka nilai 34 memiliki frekuensi yaitu 1. Untuk menentukan frekuensi berikutnya, dapat kita lakukan dengan cara yaitu blok dari C7 sampai dengan C31. Kemudian klik pada keyboard Ctrl Shift, lalu pindahkan kursor ke formula bar. Kemudian tekan enter. Maka frekuensinya akan muncul. Lalu untuk jumlah dari frekuensi dapat kita gunakan rumus yaitu autosum pada bagian menu home. Tinggal klik, lalu enter. Maka jumlah dari frekuensi yaitu 31. Sama dengan jumlah data seluruhnya yang ada pada kelas kontrol, yaitu 31. Baiklah, untuk membuat diagram batang dapat kita lakukan dengan memblok dari B7 sampai dengan C31. Kemudian kita klik menu insert, lalu pilih bagian kolom. Kemudian dapat kita modifikasi. Pada kata chart title ini dapat kita rubah misalnya dengan kalimat kelas kontrol. Kemudian untuk yang bagian ini dapat kita rubah namanya yaitu dengan cara klik kanan mouse, lalu pilih select data. Kemudian dari satu ini dapat kita ganti namanya menjadi nilai. Kemudian oke. Dan series 2 ini dapat kita ganti namanya menjadi frekuensi. Lalu oke. Maka diagram batangnya akan berbentuk seperti berikut. Selanjutnya, untuk membuat diagram lingkaran sama halnya seperti membuat diagram batang, yaitu dengan cara
memblok dari B7 sampai dengan C31. Kemudian, klik menu Insert, lalu pilih P. Kemudian kita dapat memodifikasinya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih yang ini. Kemudian ini dapat kita ganti, misalnya dengan kata kelas kontrol. Maka diagram lingkarannya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk contoh data kelas eksperimen, sama halnya dengan kelas kontrol. Untuk mencari frekuensinya, dapat kita gunakan rumus sama dengan frekuensi buka kurung blok dari A2 sampai dengan K4. Kemudian ketik titik koma, lalu blok dari B7 sampai dengan B28. Lalu tutup kurung, kemudian enter. Maka nilai 40 memiliki frekuensi 1. Kemudian untuk nilai 43 dapat kita cari dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan frekuensi buka kurung, kemudian kita blok dari A2 sampai dengan K4. Kemudian ketik titik koma, lalu blok dari B7 sampai dengan B28. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka nilai 43 memiliki frekuensi yaitu 1. Untuk frekuensi selanjutnya dapat kita cari yaitu dengan memblok dari C7 sampai dengan C28. Lalu klik Ctrl Shift pada keyboard, kemudian pindahkan kursor ke formula bar, lalu enter. Maka frekuensinya akan muncul. Untuk jumlah frekuensi dapat kita cari dengan rumus, yaitu dengan mengklik auto zoom pada menu home. Kemudian enter. Maka jumlah dari keseluruhan frekuensi yaitu 31. Kemudian, untuk membuat diagram batangnya dapat kita lakukan dengan cara yaitu memblok dari B7 sampai dengan C28. Kemudian, klik menu Insert, lalu pilih kolom. Kita dapat memodifikasinya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih yang bagian ini. Kemudian chart title ini dapat kita rubah menjadi kelas eksperimen. Kemudian bagian ini dapat kita rubah dengan cara mengklik kanan mouse, lalu pilih select data. Kemudian untuk seri 1 kita ganti namanya menjadi nilai. Kemudian OK. Lalu seri 2 kita ganti namanya menjadi frekuensi. Kemudian OK.
maka diagram batangnya akan muncul seperti ini. Untuk membuat diagram lingkarannya dapat kita lakukan dengan cara sama seperti membuat diagram batang, yaitu dengan memblok B7 sampai dengan C28. Lalu klik menu Insert, kemudian pilih Pi. Di sini dapat kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya memilih yang bagian ini. Kemudian chart title ini dapat kita ganti dengan kelas eksperimen. Maka diagram lingkarannya akan seperti ini. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.